Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat anak-anak ibu hebat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Reproduksi sel adalah proses memperbanyak diri sel. Adapun macam reproduksi sel itu ada tiga, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Tujuan reproduksi sel pada amitosis adalah untuk regenerasi. Apa itu regenerasi? Untuk memperbanyak generasi. Yang kedua, mitosis, tujuannya adalah untuk mengganti untuk regenerasi sel yang rusak atau mengganti jaringan sel yang rusak. Yang kedua, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Berikutnya, yang meiosis bertujuan untuk membentuk sel gamet. Karakteristik reproduksi sel amitosis cirinya adalah pembelahan sel yang tidak didahului oleh fase-fase. Terjadi pada organisme bersel satu, yaitu bakteri pada kelompok prokariotik, amoeba dan paramecium pada kelompok sel eukariotik bersel satu atau uniseluler. Sementara ciri dari mitosis adalah jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk. Antara mitosis 1 menuju ke mitosis 2 didahului oleh interfase. Terjadi di sel somatis, dan yang meiosis itu cirinya adalah jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom sel induk. Antara meiosis 1 menuju meiosis 2 tidak ada interfase. Kemudian ciri yang ketiga adalah terjadi pada sel germinal atau sel kelamin. Adapun siklus sel, kita ibaratkan ini siklus sel. Jadi dalam siklus sel itu terdapat dua fase, yaitu yang pertama mitosis dan yang kedua ini adalah interfase. Pada interfase itu dibagi menjadi tiga bagian, ada G1 atau growth 1, S atau sintesis, dan growth 2 atau G2. Tahapan pada G1 itu terjadi sel mengalami pertumbuhan. Dia meningkatkan proses metabolisme dan melipat gandakan organel-organelnya. Bersiap organel-organel yang dilipat gandakan ini semata-mata untuk mendukung proses replikasi DNA yang terjadi pada fase S, fase sintesis. Jadi pada fase sintesis ini terjadi duplikasi DNA. Selanjutnya adalah fase G2 atau pertumbuhan kedua, adalah fase di mana sel dipersiapkan untuk melakukan proses pembelahan. Setelah siap, masuklah ke fase mitosis. Pada fase mitosis ini dibagi menjadi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis atau pembagian sitoplasma. Demikianlah siklus sel yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, kita simpulkan. Pada proses reproduksi sel kita bagi menjadi tiga. Ada amitosis, pembelahan tanpa fase-fase, mitosis, dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel somatis yang bertujuan untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak dan untuk pertumbuhan dan perkembangan, di mana antara mitosis 1 dan mitosis 2 didahului oleh interfase. Mitosis itu dibagi menjadi 4 fase, ada profase, metafase, anafase, dan telofase, diakhiri dengan sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga sel itu membelah menjadi 2. Sementara yang meiosis itu dibagi 2, ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Pada meiosis 1 terdiri dari fase profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Pada meiosis 2 ini antara meiosis 1 dengan meiosis 2 tidak ada interfase. Pada meiosis 2 itu terbagi menjadi fase profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Sampai di sini dulu gambaran besar tentang reproduksi sel.